Pernahkah kita membayangkan betapa luasnya rahasia penciptaan Allah di semesta ini? Dalam tafsir Syekh Al-Wahidi disebutkan sebuah fakta yang menggetarkan jiwa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 1000 jenis hewan di muka bumi ini. Angka yang fantastis, namun terbagi secara presisi. 600 jenis berhabitat di kedalaman laut yang misterius, sementara 400 sisanya mendiami daratan. Setiap jenis memiliki bentuk yang unik dan bahasa yang berbeda-beda. Ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata atas kebesaran Sang Khalik yang tak terbatas dalam merancang setiap detail kehidupan di alam semesta. Perbedaan bahasa dan bentuk di antara makhluk-makhluk ini adalah tanda kekuasaan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 22. Ayat tersebut berbunyi, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu." Sungguh, bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengetahui, keberagaman ini adalah pesan cinta dari langit. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan seragam, melainkan dalam warna-warni yang indah, agar kita menyadari bahwa setiap detail kecil di dunia ini ada dalam kendali ilmunya yang maha luas. Dalam kebijakannya, Allah menciptakan segala sesuatu dalam kondisi berpasangan. Tidak ada yang berdiri sendiri di alam semesta ini. Langit dipasangkan dengan bumi, memberikan ruang bagi kehidupan untuk tumbuh. Surga disandingkan dengan neraka sebagai pengingat akan janji dan ancaman. Matahari berpasangan dengan bulan untuk mengatur waktu, dan dunia dipasangkan dengan akhirat sebagai tempat menanam dan memetik hasil. Bahkan ilmu pun diciptakan berpasangan dengan amal, sebab ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan, dan amal tanpa ilmu adalah ketersesatan. Harmoni alam ini terus berlanjut pada penciptaan manusia dalam wujud laki-laki dan perempuan, serta pergantian musim antara penghujan dan kemarau. Namun, di balik semua keindahan yang berpasang-pasangan ini, ada satu hakikat yang mutlak. Sang Pencipta itu sendiri, Allah Maha Suci dari segala pasangan, Maha Suci dari memiliki anak, dan Maha Suci dari sekutu apapun. Tidak ada satupun makhluk, baik di bumi maupun di langit, yang mampu menyamainya. Dia adalah yang esa, yang mengatur segala keteraturan ini tanpa butuh bantuan dari siapapun. Namun, rahasia Allah tidak berhenti pada apa yang tampak oleh mata manusia. Dalam tafsir lain disebutkan bahwa ada alam yang tak terjangkau oleh nalar biasa. Di balik Gunung Qaf, terdapat 70 gunung serupa yang berjajar rapi. Di baliknya lagi, terbentang sebuah daratan putih yang sangat luas, berkilau seperti perak dan mencorong bagaikan kaca yang bening. Di tempat asing inilah terdapat berbagai macam makhluk yang keberadaannya tidak diketahui oleh manusia lain. Mereka hidup dalam dimensi yang berbeda, asing bagi kita, sebagaimana kita pun asing bagi mereka. Kisah ini diperkuat oleh riwayat perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Pada malam Mi'raj yang penuh berkah, Rasulullah melihat pemandangan menakjubkan di balik Gunung Qaf tersebut. Beliau menemukan sebuah kota besar yang dipenuhi oleh penduduk. Begitu melihat wajah mulia Rasulullah, mereka berseru dengan penuh sukacita, "Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajahmu kepada kami, wahai Muhammad." Keimanan mereka muncul seketika saat melihat cahaya kenabian, dan di sanalah Rasulullah mulai mengajarkan dasar-dasar syariat kepada kaum yang misterius ini. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Rasulullah bertanya, "Siapakah kalian sebenarnya?" Jawaban mereka mengungkap sejarah yang memilukan sekaligus mengagumkan. Mereka adalah bagian dari golongan Bani Israel di masa lalu. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel dilanda perpecahan hebat dan kerusakan moral yang luar biasa. Kekejaman mereka mencapai puncaknya hingga dalam waktu singkat, mereka berani membunuh 43 Nabi Allah. Itulah masa kegelapan,
di mana kebenaran mencoba dibungkam dengan darah dan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, muncullah 200 laki-laki ahli ibadah yang zuhud. Mereka dengan gagah berani memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, Bani Israel yang sudah gelap mata justru membunuh mereka semua. Kaum yang ditemui Rasulullah ini adalah sisa-sisa orang beriman yang memutuskan untuk memisahkan diri. Mereka pergi ke tepi lautan dan berdoa dengan penuh ketulusan agar diselamatkan dari fitnah dan perusakan saudara-saudara mereka. Mereka memilih mengasingkan diri demi menjaga iman daripada hidup dalam lumuran dosa. Doa mereka pun dikabulkan dengan cara yang ajaib. Saat mereka tengah khusyuk beribadah, tiba-tiba bumi terbelah dan muncul sebuah lubang besar. Mereka terjatuh ke dalamnya dan menjalani perjalanan di bawah tanah selama 18 bulan lamanya. Hingga akhirnya, mereka keluar di tempat asing di balik gunung Qaf tersebut. Rupanya, Nabi Musa telah mewasiatkan kepada nenek moyang mereka bahwa jika suatu saat mereka bertemu dengan Muhammad, mereka harus menyampaikan salamnya dan memohon untuk diajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang baru. Rasulullah kemudian membimbing mereka belajar Al-Quran, salat, puasa, hingga salat Jumat. Namun, ada banyak hal unik yang menarik perhatian beliau di kota tersebut. Salah satunya adalah rumah-rumah mereka yang tidak memiliki pintu. Ketika ditanya mengapa, mereka menjawab dengan tenang, "Karena kami tidak merasa takut terhadap sesama kami." Di sana, kejujuran adalah napas kehidupan. Tidak ada pencurian, tidak ada pengkhianatan, sehingga pintu dan kunci tidak lagi dibutuhkan untuk melindungi harta benda mereka. Keunikan lainnya adalah tinggi tembok rumah mereka yang semuanya seragam. Tidak ada rumah yang lebih megah atau lebih tinggi dari yang lain. Alasannya sungguh menyentuh hati, karena kami memiliki iman yang sama. Kesetaraan di mata Allah mereka manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kompetisi status sosial, tidak ada rasa pamer kekayaan, dan tidak ada kesombongan. Mereka memandang bahwa di hadapan Tuhan, derajat manusia hanya dibedakan oleh ketakwaannya, bukan oleh kemewahan bangunan yang mereka tinggali. Rasulullah juga mengamati bahwa letak masjid-masjid mereka sangat jauh dari pemukiman warga. Mereka menjelaskan bahwa hal itu disengaja agar mereka bisa meraup pahala yang lebih besar. Mereka meyakini bahwa setiap langkah kaki menuju rumah Allah adalah investasi pahala yang tak ternilai. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin besar keridaan Allah yang didapatkan. Bagi mereka, lelah dalam perjalanan menuju ibadah adalah sebuah kenikmatan yang senantiasa mereka rindukan setiap waktu sholat tiba. Hal yang paling mencolok mungkin adalah keberadaan kuburan yang diletakkan tepat di depan pintu rumah masing-masing. Mereka menjawab pertanyaan Rasulullah dengan bijak, agar kami dapat melihat kuburan setiap waktu. Dengan selalu melihat tempat peristirahatan terakhir, hati mereka tidak akan pernah condong pada tipu daya dunia. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat, agar mereka tidak lalai dalam mempersiapkan bekal. Itulah rahasia mengapa mereka tetap istiqomah dan tidak terpengaruh oleh syahwat duniawi. Ketenangan menyelimuti kaum ini, bahkan Rasulullah memperhatikan bahwa mereka jarang sekali tertawa. Mereka menjelaskan bahwa tertawa yang berlebihan dapat menggelapkan hati dan melalaikan manusia dari keseriusan hidup di akhirat. Selain itu, fisik mereka tampak sangat sehat tanpa ada yang menderita sakit. Mereka berkata, "Sakit adalah pelebur dosa, sedangkan kami berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbuat dosa sama sekali." Hidup tanpa maksiat ternyata memberikan keberkahan berupa kesehatan jasmani dan ketenangan batin yang luar biasa. Sistem ekonomi mereka pun sangat unik. Mereka bercocok tanam dengan rasa tawakal yang penuh kepada Allah. Saat masa panen tiba,
seluruh warga bekerja bersama-sama mengumpulkan hasil di satu tempat terbuka. Mereka hanya mengambil secukupnya untuk kebutuhan hari itu dan meninggalkan sisanya untuk siapapun yang membutuhkan. Begitu pula dengan hewan ternak yang dibiarkan bebas di padang luas. Tidak ada rasa serakah untuk menimbun harta, karena mereka percaya bahwa rezeki Allah akan selalu cukup bagi mereka yang merasa puas dengan pemberiannya. Meskipun hidup dalam kedamaian, wajah mereka tetap terlihat pucat. Hal itu bukan karena penyakit, melainkan karena rasa takut yang mendalam akan saat-saat kematian dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kematian tetap mendatangi mereka setiap tahun sebagai pengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kisah kaum misterius di balik Gunung Qaf ini menyimpulkan satu hal, bahwa di alam gaib sana masih banyak ciptaan Allah yang tak terhitung jumlahnya. Semesta ini jauh lebih luas dari yang kita duga, dan hanya Allah lah yang mengetahui segala rahasia di baliknya.